Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Imam Sutomo, MAG. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Siti Astiko, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Demokrasi, tema menyayangi anak yatim, Quran surah Al-Maun, fase C kelas 5 tahun pelajaran 2024-2025. Adapun kompetensi awal yang pertama, satu, peserta didik bisa membaca huruf hijaiyah, peserta didik memahami tajwid dasar, peserta didik punya pengalaman hafalan surah pendek, yang terakhir peserta didik tahu kosakata Arab dasar dan bisa memahami makna kalimat sederhana. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Sarana prasarana yang saya gunakan adalah laptop, proyektor, LCD papan tulis, buku siswa, buku guru, kartun, kosakata surah Al-Maun, artinya, papan tulis, dan spidol. Targetnya adalah siswa kelas 5, model pembelajaran yang saya gunakan, model pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis proyek. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat membaca surah Al-Maun dengan tartil, peserta didik dapat menghafalkan surah Al-Maun dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengartikan surah Al-Maun dengan benar. 4. Peserta didik dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam surah Al-Maun. 5. Peserta didik dapat mengetahui hukum bacaan mati atau sukun. Pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Adapun kegiatan pembelajaran yang pertama, langkah-langkah. Pertama, guru menyiapkan laptop, buku, audio rekaman, bacaan surah Al-Maun atau video pembelajaran, kartu kosakata, papan tulis, spidol, lembar kerja, alat tulis. Kegiatan yang pertama yaitu meliputi pendahuluan yang diawali dengan salam, Assalamualaikum. Yang kedua, doa, mengajak peserta didik untuk berdoa bersama agar pembelajaran mendapat keberkahan. Yang kedua, pengenalan tentang surah Al-Maun. Yang kedua adalah motivasi atau pengantar menjelaskan manfaat mempelajari surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kegiatan inti meliputi pengenalan atau bacaan surah Al-Maun, demonstrasi bacaan. Dibacakan surah Al-Maun dengan tartil dan tajwid yang benar, mengajak peserta didik untuk mendengarkan dengan seksama. Penjelasan bacaan, menjelaskan cara membaca setiap ayat termasuk pengucapan huruf dan penerapan tajwid. Yang kedua, latihan bacaan, mengajak peserta didik membaca surah Al-Maun bersama-sama, kemudian memperhatikan tajwid dan taktil. Latihan individu, minta beberapa peserta didik untuk membaca di depan kelas 1 atau 2 ayat. Yang ketiga, pengenalan dan latihan hukum bacaan, menjelaskan hukum bacaan mati termasuk aturan atau contoh dalam surah Al-Maun. Latihan bacaan, ajak peserta didik untuk berlatih membaca ayat-ayat yang mengandung min mati dengan penerapan hukum yang benar. Hafalan surah, ada teknik hafalan, mengajarkan teknik hafalan seperti membagi surat menjadi bagian-bagian kecil dan mengulanginya. Yang kedua, pemahaman bermakna, penjelasan pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Maun, artinya secara singkat. Diskusi, ajak peserta didik berdiskusi dalam kelompok. Aktivitas kelompok, berdiskusi kelompok bagi peserta didik menjadi kelompok kecil, meminta mereka mendiskusikan cara meneladani nilai-nilai dari surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari, mempresentasikan hasil diskusi mereka. Latihan mandiri, bagi peserta didik untuk latihan mandiri menghafal, menulis surah Al-Maun. Kegiatan penutup meliputi penyimpulan, review materi yang telah diajarkan, yaitu mengulangi poin-poin yang telah dipelajari, termasuk membaca, menghafal, dan makna hukum bacaan mati dan pada surah Al-Maun. Tanya jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik yang kurang paham. Yang kedua, refleksi, menanyakan pengalaman belajar, misalnya apa yang paling Anda pelajari hari ini, bagaimana penerapannya. Penugasan, memberikan penugasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bu Zahro tuh suara saya jelas? Alhamdulillah jelas, Oke, Bu. Iya, oke. Jenengan ngajar ini itu kelas kelas berapa itu Mbak tadi? kelas Kelas 5? kelas 5 nih, Bu, fase C. Iya, kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 problem apa mengajar agama ini di kelas 5 khususnya pada materi surat Al-Maun? Di sini di tempat saya itu problemnya tuh tajwid, Bu, dalam. Terus yang kedua adalah dalam mengucapkan huruf, makharijul hurufnya dalam surat Al-Maun. Makhorijul. Oke, Nggih, enggak. kurang. Itu tadi saya baca model pembelajarannya ada 3. Nggih. Dalam setiap penerapan model pembelajaran, apakah Anda dibantu? Nah, ini ada yang langsung, kooperatif, dan berbasis proyek. Apakah Anda dibantu oleh metode dan media yang berbeda dalam setiap model? Atau ini Anda pilih salah satu atau diterapkan bersama-sama? Saya memilih yang pembelajaran langsung, Bu, karena saling berinteraksi. Metode yang digunakan adalah pembelajaran berbasis interaktif. Itu nanti peserta didik diajak untuk berdiskusi, saling menghafalkan atau mengartikan surah Al-Maun, terus mendemonstrasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Al-Maun itu. Dalam praktek selama ini, jenengan dibantu media apa? Saya menggunakan media video PPT, Bu. PPT. Itu tadi kartu kosakata untuk apa? Kartu kosakata untuk media pembelajaran dalam mengartikan setiap ayat, misalnya ayat 1 ara'aita allazi ara'aita, tahukah kamu, seperti itu, tahukah kamu apa yang mendosakan agama, gitu, Bu. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Terus metode observasi untuk menilai apa? Metode observasi digunakan untuk menilai dalam menghafal. Kan kita sebagai guru itu melihat anak-anak dalam menghafal surah Al-Maun. Itu untuk mengamati perilakunya ketika dia itu, ini Bu, kalau mengukur hafalannya itu kan langsung dengan tes dia hafal. Sebutkan ini bacaan apa itu Mbak, coba nanti disesuaikan nggih. Gitu. Disesuaikan. Berdasarkan masalah ini, judul PTK jenengan apa Bu? Upaya peningkatan hasil belajar PAI kelas 5 dengan metode subtema menyayangi anak yatim, dengan metode pembelajaran interaktif melalui metode pembelajaran interaktif dan audiovisual pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Pelikan, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Oke, terima kasih Bu Zahrotul. Untuk selanjutnya kami persilakan Prof. Tomo, monggo. Silakan dibuka surah An-Nahl ayat 125. Dibaca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Itu mim mati bertemu dengan apa? Mim mati bertemu dengan ba. Iya, bacaan apa? Mim mati bertemu dengan ba itu bacaan idhar syafawi.
Ikhfa. Ikhfa Syafawi. Ikhfa Ikhfa Syafawi. Ikhfa Ini Pak, Ikhfa Syafawi. Ikhfa Safawi ya kalau idharan. Ya. Nanti ditulis ya ayat 1 sampai ayat 5 surah Ad-Duha ya. Sekarang Anda menutup ya. Menutup dan ini silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.